Saudara yang ada, saya bisa menyapa Bapak Ibu dari tempat ini. Saya percaya Tuhan yang menjadi pelindung kita, memberikan kekuatan dan kesehatan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini merupakan kesempatan yang luar biasa, di mana kita boleh kembali menikmati, merayakan kemenangan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita semua. Karena itu mari persiapkan jiwa kita, roh kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau mengucap syukur untuk setiap perbuatan dahsyat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun saudara ada saat ini, sembah Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari segenap yang bernafas, naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Ramalabashiki Ramalabashiro. Ya Ramalabashika Ramalabashaka Ramalabashara Ramalabashira. Kami menyembah-Mu. Kepadamu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami datang, kami bawa hidup kami bawa pujian penyembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami karena setiap kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Keajaiban-keajaiban, pertolongan, perlindungan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Terlebih dari itu Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kepada kami kemenangan, keselamatan. Terima kasih Tuhan. Saat hari ini ya Tuhan, kami mau datang memuji menyembah Engkau. Karena itu kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Bukan hanya di tempat ini, tapi dimanapun setiap umat-Mu yang saat ini sedang membuka diri, memberikan penyembahan. Kami percaya Engkau pun hadir di sana. Allah Roh Kudus sanggup bekerja dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya kuasa Allah tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan kami percaya di tempat di mana Engkau ditinggikan, maka mujizat Allah akan terjadi, lawatan Allah akan terjadi. Engkau hadir ya Tuhan. Karena itu kami serahkan ibadah online kami dari awal hingga akhir. Engkau yang bekerja di antara kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji Engkau, kami siap mempermuliakan Engkau. Bahkan kami pun siap menerima berkat firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau bersorak kemenangan. Karena kita sudah dimerdekakan. Karena kita percaya masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita yang hidup.
bagi Tuhan kita, amin. Saya percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan yang besar buat saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan penyembahan kita, syukur kita kepada Yesus. Karena salibnya hidup saya dan Bapak Ibu Saudara dibaharui oleh Tuhan. Karena salib Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara diberi kemenangan. Bahkan Dia berkuasa melakukan mujizatnya bagi setiap kita yang saat ini datang menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, terima kasih buat hidup yang Kau beri Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, haleluya.
saudara menyaksikan ibadah ini secara online. Dengan iman, dengan percaya. Saya percaya kuasa Tuhan pun mengalir saat ini di setiap rumah Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin ada yang sakit, bisa pegang bagian yang sakit dan berdoa. Ada kuasa kesembuhan terjadi. Ada pemulihan. Ada kemenangan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Elohimers yang ada. Haleluya, kami memuliakan Engkau Tuhan. Betapa dahsyat rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Shikiara batakara ya ralabaya, shikiara labahara labaya, sikiara labaya ralabaya. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan sekali lagi dengan iman. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Engkau telah buat dan kerjakan bagi kami. Bahkan Engkau yang sudah menyerahkan hidup-Mu, berkorban, mati untuk gantikan posisi kami yang seharusnya. Kami yang mengalami penderitaan hukuman ya Tuhan. Tetapi Engkau yang menggantikan posisi kami. Dan saat ini kami merayakan kebangkitan Tuhan. Di mana Engkau yang sudah mengalahkan maut Tuhan. Dan kami pun orang yang percaya kepada Tuhan. Mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ada kepastian ketika kami mengiring dan melayani Tuhan. Karena Engkau yang sudah menyertai kami. Dan terus memperlengkapi kami. Dan terus akan membawa kami untuk kami boleh mengalami satu perjanjian Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang sudah menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami sudah melakukan bahagian kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini bahagian Tuhan untuk Engkau boleh nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Melalui Om Frank Bapak Gembala kami, urapan Allah dari tempat yang maha tinggi. Menjadi bahagian keberadaan kehidupannya. Bahkan setiap kami pun yang mendengarkannya, yang mengikuti ibadah ini. Baik kami ada di tempat ini pun di rumah kami masing-masing. Kami diurapi oleh Tuhan. Perkenan Tuhan ada bagi kami semua. Sehingga kami percaya berkat firman Tuhan saat ini menjadi bahagian kami untuk kami terus maju melangkah, mengiring dan melayani Tuhan. Berfirmanlah Engkau sebab kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara boleh mengambil posisi saudara. Dan jangan lupa saudara bukan menonton. Tapi saudara harus mengambil bagian. Ya, saudara bagian daripada gereja ini walaupun kedudukan saudara sekarang ada di rumah saudara masing-masing. Tapi saudara bagian yang tak terpisahkan. Kita satu tubuh Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita hanya bicara kematian Yesus saja, itu tidak menyelamatkan. Saudara. Ini selalu saya tekankan. Bahwa kalau cuma Yesus mati, ya
menderita, berdarah-darah. Ya. Dan kita cuma sampai di situ saja. Kita fokus kepada penderitaan dan kematian Yesus, titik. Kematian Yesus, saya mau katakan dari awal, itu tidak menyelamatkan. Alkitab katakan adalah kematian dan kebangkitan Yesus yang membuat keselamatan itu dapat saya dan saudara alami. Keselamatan itu boleh menjadi bagian umat manusia yang percaya kepada Dia. Bukan cuma kematian toh, tapi juga kematian dan kebangkitan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Itu yang membuat kita diselamatkan, saudara. Baik dalam dunia ini, bahkan sampai di dalam kerajaan sorga. Mari kita baca beberapa ayat pada hari ini di 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 22 saya bacakan. 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, satu hari nanti, dan ini berlaku bagi siapapun, satu hari nanti saudara dan saya pasti akan mati. Kalau Yesus masih lama lagi akan datang, ya. Sebagian besar kita mungkin sudah kadung dipanggil Tuhan. Tetapi Alkitab katakan memang semua kita yang bernapas satu saat kelak, saudara kita akan mati. Ya. Mati secara fisikal. Ya. Kalau saya melihat catatan ya, tadi saya browsing di internet saudara, sekitar ini hitung-hitungan tahun 2018, 153.000 orang di seluruh dunia itu mati setiap hari. Ya, nggak tahu lagi kalau dengan kasus corona ini saudara. Itu berarti 1,78 kematian setiap detik. Itu 2-3 orang sudah mati. 107 kematian setiap menit. 6.360 kematian per jam. Dan tadi kita sudah lihat 153.000 kematian per hari. Atau 56 juta kematian per tahun. Nah, Bapak Ibu pada kesempatan hari ini, kalau kita bicara tentang kematian, saya bukan hanya melihatnya kematian secara fisik, walaupun itu menjadi bahagian kita umat manusia hidup dalam dunia yang sudah hancur, yang sudah jatuh ini. Tetapi kalau kita bicara kematian di dalam Alkitab, ya, adalah bahwa di dalam dunia ini kita juga mengalami dampak dari, saya sebut dari semacam kematian dalam tanda kutip. Tidak selalu merupakan kematian fisikan, tapi kematian dalam bentuk yang lain mungkin. Ya. Suatu kematian yang menghancurkan pengharapan kita. Satu kematian yang menghancurkan hati saudara dan saya. Dan saudara mungkin masih hidup sekarang ini, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada perkara-perkara di sekitar kita, di sekitar saudara dan saya yang mungkin saudara sedang mengalami kematian di dalamnya. Bisnis yang sedang mengalami kematian mungkin. Relationship yang sedang sekarat, sedang mengalami kematian. Pernikahan yang mengalami tekanan begitu rupa yang kayaknya diambang kehancuran, diambang kematian. Atau saudara mungkin mempunyai goal dalam kehidupan ini, tapi sepertinya goal itu tidak pernah dapat terwujud. Itu buat saya adalah
semacam kematian-kematian yang dialami oleh manusia di muka bumi ini bukan kematian fisik saja. Alkitab berkata bahwa manusia memang sebagai keturunan Adam, saudara, semua akan mengalami kematian. Ya, dan itu sesuatu yang real, itu sesuatu yang benar adanya. Tetapi kita bukan saja mengalami kematian secara fisikal, tapi hidup kita setiap hari. Hidup kita setiap hari dalam dunia yang fana ini, kita dikelilingi dengan kekuatan-kekuatan, dengan force yang mendatangkan, yang bisa mendatangkan semacam kematian di dalam tanda kutip. Tetapi dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, Alkitab juga berkata dalam ayat di atas, ya saya garis bawahi di dalam ayat 22 itu bagian B, dikatakan, di dalam persekutuan dengan Kristus, kita akan dihidupkan. Garis bawah itu, di dalam persekutuan dengan Kristus, kita akan dihidupkan. Ini janji bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, memang ada satu saat kita akan mengalami saudara kematian, tetapi saudara kita yang percaya dalam Yesus itu satu saat. Kalau Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan mengalami kebangkitan. Itu pasti, itu diajarkan dalam firman Tuhan. Ya, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam sorga kekal selama-lamanya. Ini satu janji yang real, itu satu pengharapan yang tidak dapat diganggu gugat, saudara. Satu jangkar yang kuat dalam kehidupan kita. Itu bukan isapan jempol. Tapi, di dalam ayat yang kita sudah baca di 1 Korintus 15 ayat 22 bagian B, saya baca lagi, saudara. Semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara boleh garis bawahi kata akan dihidupkan kembali. Kita akan dihidupkan kembali. Nah, di dalam tata bahasa Greka, dalam tensis bahasa Greka, ya istilah itu akan dihidupkan kembali itu ditulis dalam tensis berkesinambungan, saudara. Sesuatu yang bukan merujuk kepada sesuatu yang akan datang, future tense, tetapi present continuous tense. Sesuatu yang selalu ada, selalu berkesinambungan, tiap hari itu ada, sesuatu yang selalu ada. Jadi kalau mau diterjemahkan, saudara, ya, janji Tuhan ini di 1 Korintus 15 ayat 22b, semua orang atau kita senantiasa dihidupkan. Terjemahan itu. Senantiasa dihidupkan. Jadi apa kabar baiknya ayat itu buat kita? Saat kita merayakan, saudara, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kabar baiknya adalah bahwa yang namanya kebangkitan Yesus bukan hanya menjamin kita untuk mengalami kehidupan kekal nanti di dalam surga, tetapi kuasa kebangkitan yang sama. Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kuasa kebangkitan Yesus yang sama itu dapat diaplikasikan, dapat diterapkan, saudara, dalam praktik kehidupan saudara hari lepas hari, hari lepas hari. Di bumi ini, bukan di sorga. Di bumi ini, di dalam peperangan dan pergumulan kita, di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, dalam dunia yang membawa banyak kematian dalam tanda kutip. Kita dapat mengalami kehidupannya. Ya, dan itu satu progres, sesuatu yang berkesinambungan. Sejak kita percaya kepada Yesus, dijamin kita pasti akan masuk sorga. Kalau kita panjang umur dan Yesus segera datang, kita akan dibangkitkan. Kita tidak akan mengalami kematian. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus di sorga. Tetapi saudara, saya mau melihat bahwa, saudara, kebangkitan ini bukan hanya menunjuk kepada sesuatu yang di depan. Tapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, biarlah ada kuasa kebangkitan Kristus menjadi nyata, menjadi kenyataan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sesuatu yang harus ada senantiasa. Tiap hari, dan itu diajarkan dalam Alkitab. Roma 5 ayat 17 bilang begini. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi
mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, garis bawah ini, akan hidup dan berkuasa. Saudara, kalau di dalam Adam kita semua akan mati. Tapi di dalam Adam yang akhir itulah Yesus Kristus. Dan di dalam Dia kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kita sudah dibenarkan oleh karena iman, percaya kita kepada kematian, kubur dan kebangkitan Yesus. Alkitab katakan, ya, kita yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Akan hidup apa ini menunjuk kepada nanti Yesus datang pada kali yang kedua. Kita akan hidup setelah kita mati. Enggak, saudara. Sekarang ini, tatkala kita masih berjalan dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan dosa. Saudara, Tuhan mau. Paulus berkata bahwa kita akan hidup dan berkuasa. Bahasa Inggris bilang gini, we shall reign in life. Kita akan memerintah dalam hidup ini. Jadi kemenangan Kristus melawan kuasa maut lewat kebangkitannya, itu menjadi bagian kita juga yang percaya kepada Dia. Bukan kemenangan yang nanti setelah Yesus datang kita bangkit dari antara orang mati. Pasti itu sih pasti. Kita pasti dibangkitkan, saudara. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam peperangan kehidupan kita sehari-hari, apakah kita memerintah, hidup, dihidupkan oleh kuasa kebangkitan, atau kita kalah? Atau kita geblak, saudara. Kita dikalahkan oleh dosa, kita dikalahkan oleh macam-macam hal dalam dunia ini. Tidak demikian janji dalam firman Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus kita dapat aplikasikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, saudara. Dan kemenangan kebangkitan Tuhan itu boleh menjadi pengalaman yang real di dalam setiap kehidupan anak Tuhan yang percaya kepada Dia oleh pengurapan kuasa Roh Kudus. Nah, mari kita lihat dengan cepat, saudara, 3 kejadian dalam pelayanan Yesus di muka bumi ini. Bahwa ada tiga kali Yesus membangkitkan orang selama Dia ada di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Ada 3 kebangkitan yang Yesus buat selama pelayanannya di muka bumi, saudara, sebelum kematian dan kebangkitannya. Dan yang perlu saudara perhatikan dalam ketiga kisah kebangkitan yang Yesus adakan, ya, adalah kita akan lihat bagaimana respons dari orang-orang yang terkena dampak dari kematian tersebut. Ya, bagaimana respon dari mereka yang terkena secara langsung dampak dari adanya dan datangnya, hadirnya kematian di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam keseharian kehidupan mereka. Ya, mereka mengalami hilang pengharapan, mereka mengalami kebingungan, mereka mengalami kesedihan dan patah semangat. Dan kita juga akan melihat bagaimana Yesus mengatasi kematian itu dengan kehidupan yang ada di dalam dirinya. Dia membuang semua kesedihan, dia membuang semua kesusahan, dan dia membuang kehilangan pengharapan yang diakibatkan oleh datangnya kematian dalam kehidupan saudara, keluarga yang terlibat dalam 3 kejadian yang kita akan lihat. Yesus buang itu semua. Kenapa? Saya teringat Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup, saudara. Dan saya yakin hal yang sama juga Yesus mau lakukan untuk saya dan saudara hari ini. Hari di mana kita merayakan dan memperingati, dan saya harap ini bukan cuma sekedar kalender, ya kalender yang tertera di kalender manual kehidupan kita kasih tanda, oh inilah hari kebangkitan Tuhan dan umat Tuhan merayakannya. Tapi betulkah kita merayakan dan juga mengalami kuasa kebangkitan untuk kita reign in life, untuk kita mempunyai kehidupan yang berkemenangan, menjadi raja-raja, perwakilan raja-raja kerajaan sorga yang memerintah atas hidup ini, saudara. Hidup ini penuh dengan tantangan. Dan berapa banyak, saudara, anak-anak Tuhan, berapa banyak orang-orang yang di luar sana geblak, saudara, tidak berdaya, dan diinjak-injak oleh suatu kuasa yang tidak kelihatan, yang ada di sekitar kehidupan mereka, yang membuat kematian dalam hidup mereka. Mari kita lihat kisah kebangkitan yang pertama. Kisah kebangkitan yang pertama di di Injil Lukas. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat 15.
Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, garis bawah ini saudara, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Perhatikan saudara dalam kisah ini, ya. Yesus jatuh belas kasihan melihat kondisi janda yang kematian, anak tunggalnya yang sudah beranjak, yang sudah menjadi remaja, saudara. Kenapa Yesus, Alkitab jelas katakan jatuh belas kasihan. Dan ini seringkali kita ketemukan di dalam catatan Injil-Injil. Yesus berkali-kali jatuh belas kasihan. Yesus berkali-kali jatuh belas kasihan. Bukankah ini gambaran hati Allah melihat keadaan yang rusak, yang dirundung kematian. Itu membuat hati anak Allah, saudara, yang mempunyai kuasa kebangkitan itu, dia sedih. Dia bersimpati. Alkitab katakan dia jatuh belas kasihan melihat janda ini, saudara. Nah, kenapa Yesus jatuh belas kasihan? Karena dia tahu bahwa janda itu menangis bukan hanya karena anaknya mati. Tetapi kalau kita pikir, saudara, janda ini menangis juga ya karena anaknya ini adalah seorang anak muda yang mungkin sudah beranjak remaja, sudah cukup besar, cukup kuat untuk menjadi tulang punggung, saudara, ekonomi rumah tangga. Boleh saya katakan anak muda ini menjadi pengharapan untuk masa depan keluarga tersebut. Ayah sudah nggak ada. Dan sekarang satu-satunya pengharapan dari sang janda itu, yaitu anaknya yang sudah dewasa ini, mati, saudara. Nah, saudara perlu mengerti dalam budaya pada zaman itu, kalau seorang menjadi janda karena kematian suami, sudah dapat dipastikan ya akan jadi gembel. Pasti akan melarat, saudara. Itu sudah merupakan kultur ya, kebudayaan yang terjadi pada masa itu. Seorang yang kehilangan suaminya itu betul-betul akan menjadi limbung. Ibu janda ini menjadi limbung, menjadi ketakutan. Itu sebabnya dia menangis bukan saja karena dia kehilangan anak, tapi dia kehilangan pengharapan untuk menumpang kehidupan di masa yang akan datang. Udah kebayang di pikiran dia, waduh, ya. Aku tidak lagi mempunyai jaminan kehidupan. Anakku itu yang aku harapkan menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga, menggantikan ayahnya, dia sudah mati sekarang. Jadi si janda ini menangis dan menangis. Dalam pikirannya udah kebayang, dia akan menghabiskan sisa hidupnya duduk mengemis di pasar, saudara. Untuk bisa survive di dalam hidup ini. Yesus melihat keadaan itu. Ini semacam kematian. Yesus melihat dan Alkitab, saya senang Alkitab menyatakan, mencatat jatuhlah belas kasihannya. Kenapa Yesus jatuh belas kasihan? Sebab saudara, Yesus bukan saja rindu untuk meredakan kesedihan janda ini. Tetapi saudara, ada persoalan yang lebih besar. Yaitu persoalan pengharapan yang sudah mati. Pengharapan akan masa depan yang sudah mati. Yang ada dialami oleh janda tersebut. Ini soal masa depan janda yang sudah tidak lagi mempunyai topangan dalam kehidupannya. Saya teringat ya, tahun 85 waktu ayah saya dipanggil Tuhan, saudara. Dia seorang ayah yang bertanggung jawab, yang mengayomi keluarganya. Nah, waktu dia meninggal, saudara, saya teringat bagaimana ibu saya itu langsung limbung. Ya, ibu saya ini orang yang, saudara, tough ya, menghadapi kehidupan, tetapi waktu dia kehilangan suami setelah puluhan tahun menikah,
dia limbung, rambutnya cepat menjadi putih, saudara. Saya nggak tahu, mungkin juga dia mikir bagaimana kehidupan dia dan anak-anak selanjutnya. Tidak ada lagi tunjangan. Dia sekarang sudah menjadi janda. Ya. Saya sudah menjadi hamba Tuhan. Ya. Dan saya ada 2 adik, saudara. Ya. Dan mereka masih bersekolah. Di perguruan tinggi butuh biaya besar. Mungkin ada hal yang mungkin kami tidak mengerti dari kehidupan ibu saya yang dia limbung, dia seperti bagaimana, saudara. Ya. Tapi singkat cerita saudara, saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami sekeluarga. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pembelaan, Tuhan memberikan saudara kemenangan dalam setiap tantangan kehidupan yang dihadapi. Nah, jadi saudara, kalau bicara tentang kematian, itu lebih daripada cuma secara tubuh, di mana jenazah orang dimasukkan ke dalam peti kemudian diturunkan ke liang lahat. Bukan cuma itu. Kematian juga berhubungan dengan hal-hal dalam hidup ini yang merampas rasa aman kita. Kematian juga berhubungan dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup ini yang membuat kita kehilangan pengharapan dan itu merasuk ke dalam jiwa dan hidup kita. Dan saudara sebagai anak Tuhan, saudara pasti mempunyai kesaksian. Banyak di antara kita bisa bersaksi saat Yesus dalam keadaan yang seperti itu. Dalam keadaan yang seperti mati dalam tanda kutip. Dia masuk dalam kehidupan kita. Dia melangkah masuk dan bertemu seperti Yesus bertemu dengan janda yang menangis karena anaknya sudah mati. Di tengah kecemasan dan di tengah kebingungan, di tengah ketakutan kita. Dia datang dan melangkah masuk dengan apa, saudara? Bukan dengan gak bisa bikin apa-apa. Banyak orang bisa jatuh belas kasihan tapi gak bisa bikin apa-apa. Yesus jatuh belas kasihannya. Tapi dia menyentuh keranda mayat itu. Dan orang yang membawa mayat itu berhenti. Yesus datang melangkah masuk dengan kuasa yang memundurkan kematian. Kuasa yang mereverse kematian. Kuasa yang membalikan keadaan yang tidak berpengharapan itu dengan kuasa kebangkitan yang ada di dalam kehidupannya. Dia sanggup mengatai semua yang kita mau bawa kepadanya, yang sudah sekarat atau yang bahkan sudah mati. Kebangkitan Yesus akan membalikan semua kuasa kematian yang membuat masa depan saudara menjadi tidak berpengharapan. Kisah kebangkitan yang kedua, masih dalam Injil Lukas. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56 tidak perlu dibaca. Mungkin saya ringkaskan saja, ini kisah tentang Yairus. Yairus adalah pemimpin atau kepala dari sebuah sinagog. Sinagog adalah rumah sembahyang orang Yahudi pada saat itu. Ya, dia mempunyai anak perempuan berumur 12 tahun yang sedang sekarat. Ya, belum mati saat itu, tapi sedang sekarat. Dan Yairus datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus dengan sangat, Tuhan, datanglah ke rumahku, sembuhkan anakku yang sedang sekarat ini. Belum mati, sedang sekarat, saudara. Tapi kita tak tahu kisahnya. Sementara Yesus dan Yairus berjalan, saudara, perjalanan mereka nggak lancar. Ya. Yesus dihadang atau Yesus dikepung oleh gerombolan orang banyak. Dia dikerumuni oleh gerombolan orang banyak dan di antara kerumunan orang banyak itu kita tahu ada seorang wanita yang mengalami satu penyakit yang mengerikan, saudara. Dan bukan cuma mengerikan tapi memalukan. Karena janda ini atau perempuan ini, saudara, sakit perdarahan. Bukan 1-2 bulan, tapi 12 tahun dia meleleh darah, dia sakit perdarahan dan itu penyakit yang najis. Ya, dan ayat ini mengatakan, ya, perempuan ini sudah menghabiskan kekayaannya, menghabiskan segala miliknya untuk berobat kepada dokter, tapi tidak ada dokter yang dapat menyembuhkan dia. Dia semakin hari semakin kurang darah, semakin pucat, dan kematian sedang menggerogoti kehidupannya. Nah, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, perempuan ini mendesak maju, saudara. Dan dengan iman, dengan tangan iman, dia menjamah diam-diam dari belakang, menjamah ujung jubah Yesus. Menyentuh ujung jubah Yesus, dan Yesus merasakan ada sesuatu kekuatan kuasa mengalir keluar. Dan saya mau katakan, saudara, kalau saudara mengulurkan tangan iman, saudara, pada kesempatan hari ini, di tempat yang paling sederhana,
dengan iman. Bagian yang terkecil dari kehidupan Yesus penuh dengan kuasa untuk melawat kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menyetop segala, saudara, aliran darah kehidupan yang membuat kita seringkali sekarat dan mau mati. Dan kita katakan seketika itu juga perdarahan itu berhenti. Wow, ini Yesus kita. Cuma kisahnya kan belum selesai. Oleh karena kejadian ini, ya, maka perjalanan Yesus bersama dengan Yairus ke rumah Yairus jadi delay. Jadi terhambat, saudara. Dan sementara di perjalanan ada seorang utusan yang datang dari rumah Yairus bilang begini, ya. Kalau saudara baca ditulis begini. Anakmu itu sudah mati. Nah, waktu Yairus pergi lapor sama Tuhan Yesus, anaknya masih hidup, cuma udah sekarat. Cuma sekarang karena apa boleh dikata di tengah jalan Yesus, dalam perjalanan Yesus, dia berhadapan dengan Yesus sangat sibuk, saudara, dan dia berhadapan dengan banyak halangan. Terjadilah seperti apa? Delay. Yesus sepertinya terlambat. Sehingga datanglah berita dari rumah ada yang diutus dari dalam rumah Yairus dengan mengatakan satu perkataan yang bagaimana saudara kalau saudara mendengar berita ini? Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ada orang yang membawa sebuah perkataan. Ada orang yang membawa satu berita. Atau saya mau pakai istilah. Ada orang yang membawa satu, bilang saja dalam tanda kutip, nubuatan. Sebab nubuatan menggambarkan sesuatu yang menyentuh masa depan. Tapi negatif. Ini sebuah nubuatan, berita. Saudara, perkataan yang mematikan. Yang membuat Yairus mungkin nggak ada gunanya memang, ya. Untuk apa? Aku susah-susah tadi berangkat, ya. Waktu berangkat aku tahu, ya dia masih hidup dan kalau Yesus datang dengan segera, mungkin masih ketolongan. Tapi bagaimana sudah? Nggak bisa, ya. Nggak bisa, sudah nggak bisa diatasi. Mau marahin Yesus, ya nggak bisa. Memang Yesus juga sedang sibuk dalam pelayanannya. Jadi ada berita yang mematikan. Ada perkataan seperti sebuah nubuatan yang mematikan, saudara. Yang sepertinya tidak dapat diubah. Tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuatu perkataan, berita yang fatalistik. Berarti tidak ada masa depan. Tidak ada kemungkinan lagi untuk diubah. Nasi sudah menjadi bubur. Tapi perhatikan apa kata Yesus. Sebab Yesus menjawab berita negatif tersebut. Yesus menjawab dengan berita, dengan perkataan, dengan nubuatan yang berbeda. Dengan perkataan yang lain. Dia bilang begini, jangan takut. Percaya saja, anakmu akan selamat. Jangan takut, percaya saja. Nah, saudara, Yesus meneruskan perjalanannya bersama dengan Yairus ke rumah Yairus. Waktu dia sampai di rumah Yairus, itu rumah sudah ramai, saudara. Banyak orang, saudara. Dan kebiasaan orang Yahudi memang kalau terjadi kematian, kedukaan, ya itu orang tetangga kiri kanan pada datang maksudnya menghibur. Ya, bahkan bisa juga disewa, saudara. Ya, disewa untuk melantunkan lagu-lagu yang menyedihkan. Jadi rumah itu penuh dengan nada minor, saudara. Nada yang menyedihkan, sangat ramai sekali, saudara. Nah, Yesus sampai kepada situasi seperti itu. Dan kalau kita membaca ayat itu, Yesus menyuruh orang-orang yang menangis ramai-ramai itu, saudara, untuk keluar saja dari ruangan ini. Keadaan yang tidak berpengharapan. Yesus suruh keluar dari ruangan tersebut di mana anak Yairus yang sudah mati itu tergeletak. Dan dia bawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus bersama dengan kedua orang tua daripada perempuan itu. Dan apa yang terjadi? Yesus memegang tangan anak tersebut dan dia berseru. Katanya, hai anak, bangunlah. Maka kita katakan kembalilah roh anak itu. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Nah, perhatikan kisah ini diakhiri dengan catatan seperti ini. Ya. Dan takjublah orang tua anak tersebut. Kenapa orang tua anak tersebut takjub?
Sebab mereka berpikir mereka sudah menerima kabar negatif. Mereka sudah menerima saudara berita atau saya pakai istilah satu semacam nubuatan yang sudah diperkatakan oleh orang yang datang dari rumah itu. Ya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mempunyai pengharapan. Sudah kasep, nasi sudah menjadi bubur. Tapi Yesus menegaskan bahwa Dia mampu. Dia dapat membalikkan perkataan fatal yang diucapkan utusan dari rumah itu. Ya, dengan perkataan kehidupan, dengan perkataan yang menghiburkan. Jangan takut, only believe. Percaya saja saudara, Tuhan mau. Walaupun mungkin saudara melihat di depan sana sesuatu yang gelap, ada berita yang datang. Berita fatalistik, berita yang mengatakan udah gak usah bikin repot lagi guru, tidak ada gunanya. Nah mungkin saudara pun sudah memperkatakan dalam hidupmu. Saudara pun mungkin sudah menubuatkan tanpa sadar ke dalam dirimu sesuatu yang bersifat fatal. Ya. Saudara memperkatakan sesuatu yang fatal tentang masa depanmu. Saudara melihat ada sesuatu yang mengganjal, yang melimit kehidupanmu, yang membatasi saudara, oleh karena lingkungan yang terjadi, yang saudara tidak dapat atasi. Mungkin saudara seorang anak, dan barangkali saya nggak tahu ada orang yang bilang kepada saudara, udahlah, ya, engkau tuh nggak ada gunanya, engkau goblok, engkau payah, ya, nggak ada apapun yang engkau dapat kerjakan, engkau tidak akan jadi apa-apa. Dan saudara perkataan tersebut seperti nubuat. Dan itu tertanam dalam sanubarimu dan itu berpengaruh dalam hidup saudara sejak saat itu sampai sekarang. Saudara menjadi orang yang seperti mati, tidak punya kreasi. Saudara seperti tertunduk sebab perkataan yang negatif itu sudah diucapkan tentang masa depanmu atas kehidupan saudara. Atau barangkali ada seorang atasan saudara, seorang guru barangkali yang mencemooh, yang meledek saudara, yang mentertawakan saudara atau seorang teman yang mentertawakan saudara dan mengejek saudara dan berkata, ya, satu perkataan yang mematikan kreativitas saudara. Dan itu tersimpan di dalam alam bawah sadar saudara yang membuat saudara lumpuh dan tidak bisa maju. Atau seperti yang kita sedang lihat hari-hari ini, virus corona ya menjadi topik pemberitaan gak ada habis-habisnya. Selama beberapa bulan ini berdampak ke seluruh dunia. Dan saya kira itu bukan cuma berdampak di dalam kesehatan manusia, tapi berdampak, satu dampak lanjutan. Saudara mungkin sudah bisa hitung-hitungan, waduh secara ekonomi kita akan habis ini. Ya. Ada dampak ekonominya dan orang-orang mungkin mulai bernubuat, mulai memperkatakan perkataan-perkataan nubuatan kepada saudara dengan memperkatakan hal-hal yang fatal. Wah ini habis kita udah kayak gini. Perkataan yang buruk akan keluar. Bisnismu gulung tikar kalau sudah kayak begini nih. Ini semacam kematian, saudara. Berapa banyak orang berhadapan dengan kejadian virus corona ini bunuh diri karena tidak sanggup berhadapan dengan tekanan kehidupan ini yang merambak tidak pandang bulu ke seluruh dunia ini. Tapi Tuhan Yesus, ini berita baiknya buat kita, saudara. Injil menceritakan tentang ada seorang yang sudah mati, dikubur dan bangkit, dan kuasa kebangkitannya bukan saja menjamin bahwa orang yang percaya kepada dia dijamin satu saat akan bangkit dari antara orang mati dan masuk surga untuk tinggal kekal selama-lamanya bersama dengan dia. Tetapi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Bagaimana dengan pergumulan hidup sehari-hari? Banyak orang sudah dikalahkan saudara dengan peperangan dan pergumulan dan dibuat mandek kehidupannya, dibuat mati kehidupannya dan tidak mempunyai lagi semangat. Bahkan banyak juga yang kalah dan bunuh diri untuk itu. Dan bukankah perkataan pertama yang malaikat katakan setelah kebangkitan Yesus apa? Jangan takut. Perkataan pertama juga yang Yesus ucapkan sesudah dia bangkit apa saudara? Perkataan jangan takut. Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Anakmu ini akan selamat. Kisah yang ketiga. Kisah kebangkitan yang ketiga, saudara sudah mengenal tentang Lazarus tentunya. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44, terlalu panjang untuk kita baca.
Tapi saudara, Yesus mempunyai sahabat. Ya, 3 orang ini, Maria, Marta, dan Lazarus. Ini sahabat-sahabat Yesus. Ya. Kenapa saya katakan sahabat? Saudara, kapanpun saudara Yesus mau datang ke rumah Marta dan Maria dan Lazarus ini, enggak ada kata tidak. Enggak ada kata jangan dulu Tuhan, kami belum bisa. Enggak, kapanpun Yesus mau datang, dia bisa datang. Saudara, enggak usah kirim surat dulu, enggak usah kirim kabar dulu, aku mau datang ya siap. Enggak, kapanpun Yesus mau datang, dia selalu disambut dengan tangan terbuka di rumah mereka. Maria, Marta, dan Lazarus, di sahabat-sahabat Yesus. Nah, Yesus saat kejadian ini terjadi di Lukas pasal 11, dia enggak berada di rumah mereka. Dia berada di tempat yang jauh, ya, di provinsi yang berbeda, saudara. Dan berita dari Maria dan Marta bahwa Lazarus sakit parah. Dan kesakitan ini berisiko tinggi bahwa dia akan kehilangan nyawanya. Nah, cuma kita baca, saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 11 ini. Ya, setelah Yesus mendengar berita itu, Yesus nggak langsung ke situ. Yesus nggak langsung segera pergi ke sana dan menyelesaikan problema ini. Alkitab jelas mengatakan dia sengaja, perhatikan, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Nah, ini yang kayak begini sudah bikin bingung. Murid-murid Yesus jadi bingung dengan tindakan Yesus ini. Dan Yesus nasihati murid-muridnya kalau saudara baca. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kejadian ini dan apa yang nanti aku akan perbuat itu kamu harus simak. Itu menjadi pelajaran buat kalian juga. Sama seperti Maria dan Marta juga belajar dari hal tersebut. Nah saudara, apa yang kita catat di bagian ini? Kecenderungan manusia. Ya. Kecenderungan manusia adalah menjadi bingung terhadap Allah. Menjadi mempertanyakan Allah pada saat Allah tidak melakukan secepat yang mereka ingin Allah lakukan dalam hidup mereka. Tatkala Allah kelihatannya lamban, tatkala Allah kelihatannya berlambatan, maka timbullah pertanyaan dan tanda tanya yang seringkali berujung negatif kita lontarkan kepada Allah. Pada saat Yesus tiba di Baitani, kita sudah tahu, Lazarus sudah 4 hari mati. 4 hari. Ya, dan dia sudah berbau, dia sudah dikuburkan. Dan ada batu besar yang menghambat, yang menutup pintu kubur tersebut. Dan Alkitab berkata, bahwa saat Marta mendengar Yesus datang, saudara, maka Marta langsung keluar menemui Yesus. Dan Marta bilang begini, perhatikan, Marta bilang begini, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saya pikir-pikir nih gaya ngomongnya Marta kayak gimana saudara ya. Ya, saya yakin Marta berbicara, ya dia berhadapan dengan guru, dengan guru Yesus, ya, dengan Tuhan. Dia pasti ngomongnya nggak ngebentak-bentak lah ya. Dia ngomongnya pasti sopan ya. Tetapi kalau saudara bisa rasa perkataan, coba saudara saya baca lagi ya. Saudara bisa rasa perkataan dari Marta ini. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ada ini perkataan rodok-rodok, apa ya kalau saya mau pakai istilah Jawa Timur, sengak. Rodok sengak. Ini perkataan rodok tajam saudara. Tuhan, kalau engkau ada, kejadian ini tidak akan terjadi. Tuhan, kami sudah berharap kepadamu. Kan berita kami sudah sampaikan kepadamu, tapi lihat apa yang sudah terjadi. Gak ada apa-apa yang terjadi dan saudara kami yang kami kasih dan yang juga engkau kasihi sudah mati. Nah saudara, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman, kita semua percaya kepada Tuhan. Ya. Dan di dalam kepercayaan kita itu kita cenderung berpikir bahwa ya, di dalam kepercayaan itu kita cenderung berpikir bahwa kalau kita meminta dan berharap kepada Tuhan dan kita sudah melakukan segala perkara yang kita bisa lakukan untuk menyampaikan dengan sungguh-sungguh permintaan kita, permohonan kita kepada Tuhan, maka kita harapkan bahwa yang kita minta itu harus terjadi.
segera terjadi. Nggak bisa enggak, kan saya udah berharap. Ya. Saya udah mengusahakan segala perkara. Ya. Saya sudah menyampaikan permohonan ini dengan sekuat tenaga. Saya sudah pakai doa, puasa, udah nungging kayak gimana, sudah mau kurang apa? Masa Tuhan tidak menghargai ini? Nah saudara, saya mau bilang begini, kita hidup di dalam dunia ini, di mana orang-orang termasuk anak Tuhan menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan enggak muncul, kalau Tuhan enggak nongol pada saat kita menyeru Dia. Kita cenderung sudah menghakimi Tuhan, menyalahkan Tuhan. Jika kita berseru, Dia enggak langsung muncul. Jika kita memanggil Dia dengan suara besar, dengan berusaha pakai doa dan puasa, tapi kok Dia belum muncul. Dan kita berkata, di mana ini Tuhan? Kita berkata dengan nada mungkin sedikit negatif, mungkin walaupun sudah mungkin Marta tidak berani ngomong seperti itu secara terang-terangan, tapi nadanya rodok sengak sih saudara kepada Tuhan. Kita bisa sengak nggak kepada Tuhan melihat kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin ini perkataan mirip seperti yang diserukan oleh murid-murid di Danau Galilea. Waktu mereka disuruh menyeberang Danau Galilea dan Yesus tidur di buritan. Ya, dan danau itu ditimpa dengan angin dan gelombang yang besar. Dan apa yang diserukan oleh murid-murid? Satu seruan begini saudara. Guru, apakah engkau tidak peduli kami binasa? Yesus lagi tidur. Dia lagi ngorok, kleker. Murid-murid udah ketakutan. Lantas murid-murid menggoyang Yesus, membangunkan Yesus dan berseru, Guru, apakah engkau tidak peduli kami binasa? Ini perkataan di dalam ketakutan kita, di dalam kekurangan kelemahan kita. Menjadi semacam penghakiman kepada Allah. Kita menyalahkan Allah, engkau tidak peduli kami binasa Tuhan. Itu penghakiman saudara yang dibuat umat Tuhan seringkali kepada Tuhan. Hati kita penuh dengan hal tersebut dan itu membuat Tuhan disingkirkan dari dalam kehidupan hati kita, dari dalam diri kita. Dan kita mungkin nggak pernah mau cerita hal ini kepada orang lain. Ya, kita sih diam-diam aja, kita masih mungkin datang ke gereja, tapi hati kita penuh dengan mungkin tanda tanya, penuh dengan saudara, kepahitan barangkali. Mungkin kita nggak cerita sama orang lain. Ya mungkin kita juga nggak seberani Marta. Marta masih berani sudah ngomong sendiri dia sama Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan kalau saya mau pakai kata-kata yang sedikit lain saudara ya. Marta bilang gini, ini gara-gara engkau lama sih Tuhan. Engkau lama, ada apa engkau lama? Kenapa? Ngapain saja engkau ini? Lihat orang yang kau kasih ini sekarang sudah mati. Tuhan engkau mengecewakan kami. Kasarnya seperti itu. Ya. Aku ini mau kurang apa? Kalau engkau datang ke rumahku, aku layani engkau. Ya. Bukankah kami semua sahabat baik? Kami kan sudah kirim kabar. Kenapa engkau tidak datang? Kami kan sudah berharap kepadamu. Nah saudara, ini respons manusia yang bingung, yang ketakutan. Melihat saudara sikap Yesus. Dan saudara, kita membawa kebingungan-kebingungan ini dalam hidup kita sebagai manusia. Aku bingung Tuhan. Kita menjadi bingung karena kita mengira kita dapat mengerti timingnya Tuhan. Nah ini. Kita jadi bingung karena kita pikir kita mengira, kita berpikir bahwa kita bisa ngerti cara kerja Tuhan, cara Tuhan mengatur waktunya. Waktu Tuhan delay, kita bingung saudara. Karena kita sudah mengkotakkan Tuhan dengan waktu kita sendiri. Jadi saudara, hal yang sangat kita anak-anak Tuhan perlu pelajari adalah begini saudara. Ya. Hal yang sangat perlu kita pelajari di dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah kita tidak dapat menilai perhatian Tuhan atas kita melalui penilaian kita atas timing Tuhan dalam menolong kita. Sekali lagi saudara. Kita tidak dapat menilai perhatian Tuhan atas kita melalui penilaian kita atas waktu dan timing Tuhan dalam pertolongannya kepada kita.
Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau jawaban Tuhan tidak datang pada waktu yang kita harapkan, maka kita cepat mengambil kesimpulan, wah Tuhan engkau gak baik sama aku. Tuhan jahat sama aku. Engkau tidak peduli kepadaku. Ya. Atau mungkin saudara berpikir begini, jangan-jangan aku yang salah ini. Ya. Dan kita mulai menuduh diri kita sendiri, kita jadi ciut saudara. Kita merasa bersalah. Dan kita menjadi frustrasi, kita menjadi marah dan mungkin bisa menjadi benci sama Tuhan. Dan sepertinya mau menolak saja Tuhan, untuk apa? Tapi Yesus berkata kepada Marta, perhatikan, saudaramu itu akan bangkit Marta. Saudaramu akan bangkit. Cuma Marta bilang gini, oke, aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudaramu akan bangkit kata Yesus. Tapi Marta katakan enggak sekarang. Aku tahu kalau sudah belajar teologi dia akan bangkit nanti. Nanti kalau engkau datang pada kali yang kedua. Lantas Yesus bilang begini, ini yang kita harus kasih garis bawah, ini menjadi tema khotbah saya saudara. Dia bilang begini, Yesus bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah saudara, respon Marta adalah juga seringkali respon kebanyakan kita orang-orang Kristen. Ya Tuhan, kelihatannya kalau kayak begini saudara, Tuhan ya ini sudah kasep. Ya. Kalau keadaannya kayak sekarang ini sudah gak bisa Tuhan. Ya mungkin bisa, tapi tunggulah. Nanti satu hari nanti di masa yang akan datang mungkin itu akan berhasil. Tapi sekarang ini kayaknya no hope. Seakan-akan Tuhan tidak mempunyai kuasa lagi. Seakan-akan Tuhan tidak mempunyai kuasa kebangkitan lagi dalam dirinya. Untuk memberikan kelepasan dalam situasi kematian yang sedang dihadapi pada saat itu oleh Marta dan Maria. Nah saya bukan bicara kematian Lazarus ini dalam arti fisikal saudara. Tetapi kematian iman kita. Kematian dalam hati kita di mana kepercayaan kita mati dan iman kita yang mati. Saya bacakan untuk saudara Yohanes pasal 11 ini ayat 33 sampai 35. Kisahnya belum selesai. Ayat 33 sampai 35 ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia. Maka garis bawah ini, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ayat 34, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Pasal 11 ayat 35, maka apa? Menangislah Yesus. Baca baik-baik ayat itu. Maka menangislah Yesus. Nah, ini menarik buat saya saudara. Pertanyaannya, kenapa Yesus nangis? Bukankah Yesus sudah punya rencana? Dia sengaja delay sehingga si Lazarus mati sebab dia sudah punya rencana. Aku akan bangkitkan dia. Dia tahu apa yang dia akan lakukan. Dia akan bangkitkan Lazarus. Tetapi kenapa sekarang dia pakai nangis? Kenapa Yesus nangis? Jawaban saya seperti ini. Yesus menangis karena dia merasa pergumulan manusia di muka bumi ini, air mata yang jatuh terburai di dalam dunia yang penuh dengan kematian-kematian dalam tanda kutip, yang mencengkeram, yang mengikat kehidupan banyak manusia di muka bumi ini. Bukankah bumi ini adalah lembah air mata saudara? Yesus, saya tahu di dalam sorga dia gak pernah nangis. Tapi waktu dia masuk ke dalam dunia ini, Alkitab mencatat 3 kali dia menangis. Salah satunya adalah di kubur Lazarus. Dia menangis bukan cengeng atau bagaimana. Dia menangis saudara, karena dia melihat penderitaan manusia secara umum. Secara general bahwa manusia dikuasai dengan keadaan yang tidak berpengharapan. Manusia tidak berdaya berhadapan dengan kematian ini. Nah kalau saudara bertanya pada hari ini saudara, hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan. Saudara mungkin bertanya, setelah sekian lama saudara mengiring Tuhan. Tuhan apakah engkau masih punya perhatian sama aku? Tuhan apakah engkau masih care, masih peduli, masih mengasihi saya, masih cinta sama saya?
Karena di mana engkau? Tatkala aku membutuhkan engkau. Masih care, masih memperhatikan aku enggak engkau Tuhan? Ada pertanyaan itu dan saya mau berkata begini saudara. Kalau saudara punya pertanyaan itu pada hari ini di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan, perhatikan apa kata Alkitab. Yesus menangis. Yesus meneteskan air mata. Air mata dari mata sang juru selamat. Kenapa dia menangis? Walaupun dia tahu apa yang dia akan lakukan. Dia akan bangkitkan Lazarus, itu sudah pasti. Tapi saudara, di sini kita belajar bahwa Yesus menyatukan dirinya. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan penderitaan dan kesedihan dari manusia yang sedang bergumul, mengalami kesusahan dan sengsara hidup di dalam dunia ini. Yesus tahu bahwa, saudara, Bapa Sorga tidak pernah merancangkan kematian dalam hidup manusia. Bapa Sorga waktu dia ciptakan bumi bukan seperti sekarang ini ada coronanya. Sehingga banyak korban berjatuhan. Itu bukan dalam rancangan Bapa ciptakan dunia itu sempurna dulu-dulunya. Tapi oleh karena pelanggaran dan dosa manusia yang bertambah-tambah terus sampai akhir zaman ini. Kematian terjadi. Ya, bukan hanya kematian fisik, juga kematian-kematian di sisi-sisi yang lain yang saudara seperti yang dialami oleh 3 contoh yang saya sudah berikan di situ. Kematian bukan tujuan Allah dari mulanya, bukan demikian Allah kita. Dan Yesus merintih, Yesus menangis di depan kubur Lazarus. Dia menangisi penderitaan manusia di sepanjang sejarah. Tetapi perhatikan saudara, Yesus tidak dikalahkan dengan itu. Dia akan menangani situasi yang tak berpengharapan itu. Nah, saudara, kita hidup di sebuah dunia yang sudah rusak karena dosa. Kita mengalami dampak daripada dosa tersebut. Ya, kematian terjadi di mana-mana, virus corona menyebar saudara kemana-mana. Ada gempa bumi, ya baru-baru ini ada gempa bumi di daerah mana? Ada gunung meletus baru-baru ini ya di Jawa Tengah, Gunung Merapi bergerak lagi saudara. Ada kematian. Dan saudara, Yesus 2000 tahun lalu merasakan hal itu. Waktu dia berhadapan dengan penderitaan manusia, dengan tangisan yang mewarnai kehidupan manusia, dengan kematian yang mereka hadapi seperti kematian Lazarus. Dia merintih, mata sang juru selamat basah, menangis melihat keadaan dunia seperti ini. Saudara, saya berkata, Yesus menangis di sorga melihat keadaan kematian dan ketakutan dan kebingungan yang banyak dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Karena situasi yang seperti ini. Tuhan merintih dan menangis karena kasih-Nya. Karena dia care, saudara. Kasih-Nya terulur kepada kita semua. Kalau saja kita mau mengundang dia, dia akan melakukan yang sama juga pada hari ini. Dan apa yang dia akan lakukan hari ini adalah, apa yang dia akan lakukan, saudara? Alkitab katakan, Yesus katakan, singkirkan batu itu. Angkat batu yang menutup kubur daripada Lazarus. Itu hal pertama yang harus dilakukan. Singkirkan hal-hal yang menghalangi. Singkirkan hal-hal yang memblokir apa yang aku akan kerjakan dalam waktu ini. Kalau Yesus akan membangkitkan Lazarus, maka batu kubur harus disingkirkan supaya Lazarus bisa keluar. Kalau batu kubur masih ada, Lazarus terjebak di dalam, saudara. Jadi batu kubur harus digulingkan dulu. Dan mungkin saudara ada sikap-sikap dalam kehidupan saya dan saudara yang seperti batu yang memblokir pekerjaan kuasa kebangkitan Yesus yang mau dinyatakan. Mungkin ada satu sikap hati yang menutup diri kepada mujizat, kehidupan, mujizat, kebangkitan yang dia mau hadirkan. Saudara, kita sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan. Dan inilah puncak pengharapan kita. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, kita nggak usah ibadah. Ngapain susah-susah online, saudara? Kalau Yesus nggak bangkit, untuk apa? Ya, kita berbuat ibadah. Kalau Yesus akan bangkitkan Lazarus, ini batu
yang memblok, yang menutup jalan mujizat harus disingkir. Mungkin ada sikap hati yang keras, sikap hati yang tidak percaya. Nah, Yesus cuma bilang begini, singkirkan itu, angkat batu tersebut. Dan kemudian langkah berikutnya adalah setelah batu yang memblok jalan keluar daripada Lazarus yang sudah mati itu. Di depan kubur Lazarus itu, di depan kubur yang menganga dan terbuka itu, Yesus kembali lagi mengucapkan sebuah perkataan yang kuat. Satu seruan yang kuat. Lazarus, marilah keluar. Dan pada hari ini, saudara, saya nggak tahu siapa yang butuh untuk mendengar seruan Yesus, panggilan. Saudara dapat taruh Lazarus, lo ganti mungkin dengan nama saudara. Hai Lazarus, mari keluar. Mari keluar. Aku kebangkitan dan hidup. Dengarlah panggilan yang aku berikan. Nah, pada hari kebangkitan Yesus ini, ada banyak dari saudara yang juga perlu membuka telinga dan mendengar Tuhan berseru memanggil saudara, mari keluar, mari keluar. Dan dia menyebut nama saudara secara khusus. Mari melangkah dan mari terima apa yang aku sudah sediakan bagimu. Aku tidak dikuasai oleh kematian. Pada hari yang ketiga, aku bangkit dari antara orang mati. Dan aku duduk di atas kematian itu sendiri. Kunci alam maut sekarang ada pada tanganku. Waktu hari pagi-pagi yang pada pagi kebangkitan Yesus. Kita tahu kisahnya bagaimana malaikat dari sorga turun. Ya, dan dia menggolekkan batu yang menutupi kubur Yesus. Dan dia duduk di atasnya. Tanda kemenangan. Yesus sudah menang atas maut. Tapi maukah saudara mendengar suara yang memanggil ini? Dengarkan panggilan kebangkitan pada hari ini. Kebangkitan Yesus meneguhkan dan sanggup memukul mundur sindrom kematian yang masuk dalam hidup saudara. Entah sindrom kematian apa yang saudara sedang alami pada hari ini. Saya tidak panjangkan firman Allah. Mari kita datang kepada Tuhan. Setiap keluarga rumah tangga kita sudah merayakan kematian Tuhan. Tapi saya katakan cuma kematian belum cukup saudara. Harus ada kematian plus kebangkitan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita hampiri Tuhan. Nyanyikan itu lagu sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ada pengharapan. Kematian mungkin merongrong. Bayangan kematian itu ada. Tapi saudara mari kita memandang dia yang sudah bangkit dan mengalahkan. Nyanyikan lagu ini saudara. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia lagi sebab dia hidup. Kita punya pengharap. Sebab dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab dia hidup.
karena ku tahu Dia pegang hari esok. Saudara, kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan. Ini bukan cuma sekedar perayaan yang kita taruh di tanggal-tanggal. Tapi kita merayakan ini dengan satu pengharapan bahwa kematian bisa datang. Semua kita memang akan mati. Tapi ada mungkin kematian yang datang sebelum waktunya. Yang menghilangkan damai sejahtera dan sukacita kita dalam Tuhan. Kematian dalam hubungan rumah tangga, kematian dalam bisnis saudara, atau banyak jenis kematian dalam tanda kutip yang membuat kita tertunduk pada hari ini. Bapak Ibu, mari kita lihat dan memandang kepada Yesus. Haleluya. Yesus berkata, jangan takut. Anakmu akan bangkit, anakmu akan diselamatkan. Ada banyak 3 contoh ini di dalamnya saudara dapat belajar bagaimana reaksi-reaksi orang-orang menghadapi kematian-kematian yang ada. Yesus tidak pernah ditakutkan dan dikalahkan. Walaupun dia menangis, saudara, dia menangis melihat hal ini. Tapi itulah hati Dia kepada saudara dan saya. Dia sangat care, Dia sangat peduli, Dia sangat mengasihi, Dia meneteskan air mata. Dan saudara, pada hari ini mari kita izinkan kuasa kebangkitan. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah bangkit. Sekarang Dia duduk di surga. Dan Dia berkata, aku naik ke surga, aku siapkan pengganti untuk masuk dan menemani engkau, untuk supaya engkau umatku di gerejaku di muka bumi ini mempunyai kehidupan yang berkemenangan. Alkitab katakan, we shall reign in life. Ada banyak hal yang mau mematahkan kehidupan saudara. Tapi mari dengan kuasa kebangkitan Yesus. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, bangkit saudara. Mari dengar perkataan, hai Lazarus, keluarlah. Dia hidup. Amin. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku tak gentar. Mari semua ada di tempat ini maupun yang di rumah kita nyanyi dengan iman, nyanyi dengan haleluya. Dia hidup, amin, amin, haleluya. Ada pengharapan, ada hari esok, haleluya, amin. Sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu kita sembah Tuhan, sembah Tuhan, haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Engkau melihat Tuhan keadaan daripada seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu, para Elohimers di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada yang mempertanyakan, apakah Tuhan masih peduli dengan kehidupan kami? Apakah Tuhan masih memperhatikan kehidupan kami?
Apakah Tuhan masih ada atau Tuhan tidak bangkit? Yang nyata, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah kalahkan maut. Kunci alam maut itu sekarang ada dalam tangan. Haleluya, haleluya, glory, glory, sembah Dia. Izinkan Roh Kudus merambah hatimu. Izinkan Roh Kudus menjamah setiap hati pada hari ini. Manakala kita menyembah Dia dan memperingati kebangkitannya, biarlah benar-benar kebangkitan Yesus, pengharapan kebangkitan Tuhan itu memerintah masuk dalam hidup kita, sehingga kita bukan orang-orang yang dikalahkan oleh keadaan, kita bukan orang-orang yang dikalahkan oleh dosa, kita bukan orang-orang yang dikalahkan oleh macam-macam hal yang membuat kita menjadi letih, lesu dan lebah, dan akhirnya mungkin mati saudara dan tidak berdaya. Tuhan kepingin mempunyai gereja yang bangkit di akhir zaman ini. Bangkit bukan dengan kekuatan dan gagahnya, tapi bangkit dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Bahkan bukan dengan kuatan gagah kita, tapi oleh kuasa Roh Allah. Segala perkara boleh diatasi, segala perkara boleh dimenangkan. Dan terlebih besar Dia yang ada di dalam kita dengan Dia yang ada di luar sana. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya, bergeraklah dan bekerjalah. Haleluya, bila kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu menjamah setiap kami yang hadir pada malam hari ini, tempat ini pun dalam ibadah online Tuhan yang akan dirayakan, dinikmati oleh umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara mungkin ada dalam rumah tangga, ada saudara di rumah saudara bergumul. Dan saudara saya masih tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia mati tapi Dia bangkit. Ya. Kalau saudara mengalami pergumulan-pergumulan kematian dalam bentuk dengan berbagai aspek keadaannya, percayalah melalui 3 contoh ini menunjukkan kepada kita bagaimana hati Allah berhadapan dengan kematian-kematian. Dia mau memundurkan kematian-kematian tersebut. Dia mau reverse dan gantikan kematian itu dengan kuasa kebangkitan. Saya nggak tahu kematian apa yang menggerogoti kehidupan saudara. Saudara menjadi takut dan saudara hilang gairah. Pada hari ini mari, di hari kebangkitan Tuhan saudara, tangan kanan saudara boleh angkat tinggi ke sorga. Jamah takhta Allah. Tangan kiri saudara taruh di dada saudara masing-masing. Mulai harapkan Tuhan pada hari ini. Haleluya. Harapkan kuasanya. Kita orang-orang Pantekosta, kita dilengkapi dengan kuasa kebangkitan Yesus. Kita dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, mari saudara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami mau alami lagi kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau bukan hanya mati tapi Engkau bangkit dengan satu kekuatan yang begitu besar. Dan kekuatan itu Engkau mau salurkan Tuhan di dalam kehidupan setiap Elohimers yang bergumul, yang berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang mau membuat mereka mati. Di dalam nama Yesus segala kematian, kematian dalam bisnis, ketakutan, kematian dalam kehidupan rumah tangga, kematian di dalam apapun yang dialami oleh mereka semua Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mundurkan itu semua. Di dalam nama Yesus. Kita sedang berseru, Tuhan apakah Engkau peduli? Kami mau binasa Tuhan. Kami kehilangan iman kami menjadi mati. Yesus mengangkat tangan dan mengusir dan menghardik angin itu. Dan berkata, diam, teduhlah. Mari Tuhan. Mari hardik Tuhan. Segala hal yang mengganggu Tuhan Yesus keadaan rumah tangga umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyatukan diri dengan kuasa kebangkitan-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami sangat menang di dalam dan melalui Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah firman kehidupan dihidupkan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk setiap Elohimers, rumah tangga yang ada. Hamba-Mu serahkan semua mereka ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Berkati semua kami yang ada di sini yang sudah melayani Tuhan.
baik worship leaders, singers, para pemain musik, para penari Tuhan Yesus yang memegang kamera-kamera yang ada, yang Tuhan Yesus memegang LED Tuhan, dan juga yang akan mengedit online ini Tuhan Yesus. Memberkati semua, berkati semua. Tidak ada satupun Elohimers yang dikalahkan oleh apapun. Kami sangat menang oleh karena Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau bangkit berdiri dengan kuasa kebangkitan-Mu. Tapi Engkau katakan kami memerintah di dalam hidup ini. Hidup ini penuh dengan tantangan dan roh kematian ada di mana-mana. Tapi kami bangkit memerintah bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa kebangkitan-Mu. Kuasa kebangkitan itu kuasa Roh Kudus, kuasa Pantekosta di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan yang bertahta di tempat yang tinggi. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekarang, besok, dan seterusnya. Bahkan sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dan berkat mana kami terima dengan iman? Di dalam nama, kita sebutkan namanya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah bangkit. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat Paskah. Jabat tangan kiri kanan. Haleluya. Amin.